Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bikatsirin minan ni'am. Khosatan ni'matal Islam wal iman wal ihsan wal ikhlas wat taqwa. Hatta nastami'a bihadzal masjidi li adai sholatil maghribi wa sholatil isya'i jama'atan wa jama'ana bi sihatin wa afiyatin wa ridhain wa taufiqin wa rahmatin wa barakatin min Allah azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha lah wa la matsila lah wa la ridda lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah la ra'inahu wa ja'an wa mariya wa habiban azariya wa rafafa turiku jamaah sholat maghrib dan sholat isya Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita awali kajian kita ba'da maghrib sampai isya dengan sami-sami membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya adalah pidato pelantikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Apakah kemudian setelah itu tidak ada perbedaan di antara para sahabat? Ya, tetap kadang kalau masalah politik itu ya dimanapun juga selalu ada intrik, walaupun diselesaikan dengan baik. Maka diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri qala qabada Rasulullah wastama'an nas bidari Sa'ad bin Ubadah. Jadi ketika Rasulullah masih hidup ya, tetapi dalam keadaan sakit, pada waktu itu banyak para sahabat dari Muhajirin Ansor berkumpul di rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini merupakan seorang perawi hadis dan beliau termasuk salah satu juga di antara sahabat yang nanti akan menuliskan Al-Quran dan menjadi komandan besar dalam beberapa pertempuran menghadapi pasukan Romawi. Wa fihim wa Abu Bakar wa Umar. Di rumahnya Sa'ad bin Ubadah ini ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar. Qala faqama khatibul Ansor, lalu kemudian perwakilan dari orang Ansor itu berpidato. Ata'lamuna anna Rasulullah kana minal muhajirin. Kalian semua sudah tahu bahwasanya Rasulullah itu merupakan dari komunitas orang-orang muhajirin. Wa khalifatihi minal muhajirin, dan penggantinya ya itu juga dari muhajirin ya. Wa nahnu kunna ansaru Rasulillah fa nahnu ansaru khalifatihi kama kunna ansaru. Maka kami semua adalah menjadi para penolong ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kami menjadi pendukung atau penolongnya para khalifahnya, dan kami semua adalah orang-orang yang selalu membela Rasulullah dan khalifahnya. Ya, ini apa yang disampaikan oleh Bani atau kaum Ansor di Madinah ini seperti yang disampaikan oleh orang Hawariyun, pembelanya Nabiullah Isa. Wa qala al-Hawariyun, ya wa qala Nabi Isa, man ansori ilallah, siapa yang bisa menolong aku untuk menegakkan
ajaran agama Allah. Wa qala al-hawariyun nahnu ansurullah. Maka kemudian orang-orang Hawariyun mengatakan kami adalah penolong untuk menegakkan ajaran agama Allah. Jadi hampir sama dengan orang Ansor yang ada di Madinah. Ya. Qala faqoma, lalu kemudian di sini ya Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan faqoma Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab kemudian berdiri, sadaqa qailukum walau qultum ghairu hadza. Apa yang panjenengan sampaikan betul. Kalau sebenarnya yang Anda sampaikan itu maksudnya bukan demikian. Nah, jadi di situ sahabat Umar bin Khattab menangkap ya, yang mungkin ada apresiasi istilahnya ya, mbok nanti ada yang dari orang Ansor kayak gitu. Padahal Rasulullah dulu sudah menyatakan pokoknya orang Ansor, orang Muhajirin adalah ya sama-sama mereka adalah orang Muslim yang bersatu padu ya. Lam nataba'akum fa'uda biyadi Abi Bakr. Tapi kalian semuanya belum berbaiat kepada sahabat Abu Bakar. Fa'akhadha bihi biyadi Abi Bakr, maka kemudian sahabat Umar bin Khattab menjadi orang yang pertama kali melakukan baiat kepada sahabat Abu Bakar. Ya. Biar qala hadza sahibukum fabay'u, lalu Abu Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan inilah sahibmu ini, mereka sudah berbaiat. Lalu disusul oleh orang-orang Ansor dan orang Muhajirin. Ya. Fabay'ahu Umar fabay'al Muhajirin wal Ansor, semuanya orang Ansor Muhajirin berbaiat. Fasa'ida Umar al-mimbar, lalu kemudian sahabat Abu Bakar naik mimbar. Fanadhara fi wujuhil qaum falam jaru Zubair, lalu kemudian beliau menghadap ke seluruh para sahabat Muhajirin dan Ansor. Dia kemudian tanya, ada sahabat Zubair bin Awam enggak kelihatan? Malam jaru Az-Zubair. Qala fada'a Az-Zubair, lalu kemudian sahabat Abu Bakar memanggil Zubair bin Awal, faja'a, dan datang. Karena setelah itu kan ada isu bahwa ada dua sahabat yang enggak mau berbaiat, namanya Zubair bin Awam dan Ali bin Abi Thalib. Isunya begitu ya. Padahal dalam cerita ini dikatakan dipanggil, mana Zubair? Oh mungkin lagi di belakang ya, lagi sibuk ya, mungkin gitu kan. Nah, lalu kemudian dia datang. Fada'a Zubair faja'a qala qultu ibnu ammati Rasulillah. Ini kata sahabat Abu Bakar adalah anak perempuan dari bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak laki-laki kepada perempuan, anak laki-laki dari bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, faqoma wa bayahu, lalu kemudian Zubair berbaiat kepada sahabat Abu Bakar. Summa nadhar ila wujuhil qaum, lalu kemudian sahabat Abu Bakar melihat lagi ke mayoritas para sahabat yang lain. Walam yaro Aliyan, dia enggak melihat Ali. Mana ini Ali? Ya, Ali bin Abi Thalib. Ya. Fada'a Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian memanggil, ayo sahabat Ali bin Abi Thalib. Lalu datanglah faja'a sahabat Ali. Lalu Rasulullah Abu Bakar mengatakan ini anak dari pamannya Rasulullah, ya, ibnu ammi Rasulillah. Ya. Nah kemudian setelah itu mayoritas orang berbaiat kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah makanya tidak ada cerita bahwa sahabat Ali dan sahabat Zubair tidak melakukan baiat kepada sahabat Abu Bakar. Mereka semuanya berbaiat. Jadi nggak ada istilah ada
khalifah yang salah gitu. Kan dulu kan banyak orang yang mengatakan yang kemudian menjadi 3 aliran dalam gerakan Islam atau umat Islam pada waktu itu ya. Yang pertama aliran Syiah, yang kedua aliran Ahlus Sunnah ya. Yang ketiga ada aliran Khawarij. Yang sekarang 3-tiganya ini menjadi pentolan-pentolan besar umat Islam ya. Dari 3 ini kemudian ya Khawarij. Nah, ini Khawarij ini ya tanda-tandanya ini kadang suka nyalahkan ibadahnya orang dan dia merasa ibadahnya paling benar ya. Ini Khawarij, ciri-cirinya begitu. Ya dari dulu ya sama. Ya, Khawarij ini mulai muncul di era ya sahabat Utsman sebenarnya. Cuma kemudian kuat ketika di era zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Mungkin mereka merasa tidak suka dengan pertikaian politik antara pendukung Ali dengan pendukung Muawiyah. Lalu kemudian dia mengatakan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tapi menurut versinya. Sehingga dia kafirkan semua. Sahabat Abu Bakar, sahabat Ali kafir. Ya, karena menyebabkan perpecahan umat. Sahabat Muawiyah kafir. Kemudian sahabat Amr bin As kafir. Lalu mereka mengirimkan para pembunuh masing-masing 2 orang. Ini ada namanya semuanya ini ya. 2 orang ada yang dikirimkan ke Muawiyah, 2 orang dikirimkan kepada Amr bin As, 2 orang dikirimkan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang berhasil cuma kepada Ali. Yang kepada Muawiyah ketangkap sama pengawalnya, dihukum mati. Yang kepada Amru, dilalanya Amru tidak berada di rumah. Yang kepada Ali, dilalanya sahabat Ali tidak punya pengawalan. Sholat subuh ya, si orang ini bawa badik lalu ditikam dadanya, menembus jantungnya sahabat Ali. Dan Musa kemudian Abdurrahman bin Muljam ini dia akhirnya tertangkap ya. Ketika kemudian ditangkap, sahabat Ali pada waktu itu sudah dalam keadaan sakratul maut. Dan akhirnya kemudian bertanya, siapa yang membunuhku? Kemudian disampaikan yang membunuh panjenengan itu adalah Abdurrahman bin Muljam ya. Nah kemudian setelah itu sahabat Ali bersyahadat meninggal dunia. Dan Abdurrahman bin Muljam kemudian masuk dalam pengadilan ya. Dalam pengadilan itu diminta taubat, nggak mau taubat. Apa kata dia? Saya tidak akan mau taubat. Saya telah membunuh orang kafir. Maka saya sudah benar apa yang saya lakukan. Ya. Kemudian dipotong tangan kanannya, dia suruh melakukan pengakuan dosa, nggak mau dia. Saya udah benar. Ya. Apa yang saya lakukan ini jihad. Ya. Saya melakukan pembunuhan karena membunuh orang yang suka bertikai. Nah begitu. Nah ini dipotong tangan kanannya lagi, tidak mau dia. Sampai kaki kanan, kaki kiri, dia tetap nggak mau bertaubat, nggak mau mengakui dosa, sampai dipancung lehernya. Sampai segitunya orang Khawarij ya. Makanya aliran Khawarij ini ya bagi umat Islam berbahaya. Karena merasa apa yang menjadi keyakinannya, apa yang menjadi amaliyahnya itu paling benar, yang lain salah. Nah ini kan berbahaya ya. Dia nggak mengakui ada pendapat yang lain yang benar ya. Makanya kan kalau istilah dalam fikih itu, kalau itu adalah masalah fikih, madhabi atau manhaji shawab yahtamilul khoto ya. Manhajku itu benar, tapi ya kadang ono salah gitu kan. Wa manhajun ahor khoto yahtamilus shawab. Manhaj orang lain bisa jadi salah, tapi ya ada
benarnya, ya, karena ini berhubungan dalam masalah furu, hal yang sifatnya cabang, bukan hal yang mengenai masalah tauhid. Pada umat Islam kok. Ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, aliran Syiah. Ini kencang sekali. Ya, sekarang kan begitu pertarungannya itu di kalangan umat Islam. Ya, perdebatannya kan seperti itu terus. Yang Syiah ini ya menjadi pendukung dari Ali bin Abi Thalib. Ya, sehingga mereka sampai pada tahap Syiah yang konservatif, mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril salah wahyu, ya, menyampaikan bukan kepada Muhammad harusnya, tapi kepada Ali bin Abi Thalib, salah wahyu, ya. Sampai kemudian Nabi Muhammad meninggal dunia, nah seharusnya khalifahnya itu adalah Ali, ya. Tapi ternyata umat Islam salah juga ngasih amanat khalifah, tapi kepada sahabat Abu Bakar. Ini yang konservatif, ya, yang mereka itu kaku, ya, sehingga mereka itu tidak mengakui kekhalifahannya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan sahabat Utsman, dan hanya mengakui sahabat Ali. Sehingga menjadi Syiah itu artinya pendukungnya Ali bin Abi Thalib, dan punya namanya sekte, jumlahnya mencapai sekitar 12 sekte. Makanya ada istilah Imam 12 di kalangan mereka. Nah, ada Imam Ja'far, ada Imam Al-Murtado, ada Imam apa yang kemudian sekarang dikenal dengan istilahnya solawatnya mereka dengan solawat raja. Itu kalau jenengan lihat pedagang-pedagang di daerah kota Pekalongan itu, terutama bakul-bakul kaki lima itu, Anda lihat di atas pintunya itu mesti ono gambar singa. Lalu kemudian di antara singa itu ada ayat-ayat Al-Quran, ada solawatnya. Itu kalau jenengan paham itu ayat dan solawatnya, itu solawat kepada Imam 12 itu. Di situ ditulis Imam Al-Murtado, lengkap, sahabat Ali, istrinya Fatimah, kemudian Hasan, Husain, Al-Murtado, Al-Mujtaba, yang nomor 12 itu, kecil-kecil itu. Kemudian ada yang bergambar singa, namanya Imam Haidar, ya, karena Haidar artinya adalah singa. Tapi itu nama orang, nama salah satu keturunan Rasulullah, ada yang namanya Haidar, sehingga digambarkan dengan gambar singa. Tapi singa itu tulisannya adalah khot, yang khotnya itu adalah khot yang berisi tentang sholawat, ya. Jadi sholawatullah wa sholatu ala ahlil bait, ya. Jadi disebutkan ahlul baitnya itu wa Ali bin Abi Thalib, wa Hasan, wa Husain, wa Fatimah, lalu kemudian semua ahlul bait yang disebutkan di situ. Ada istilah ahlul bait, ada nama istilah ahlul kisah, ya. Jadi beda dengan ahlul bait dengan ahlul kisah. Ahlul kisah itu orang yang pernah dikerodongi sama Rasulullah. Kisah itu kan pakaian yang pada waktu itu masuk dalam jubahnya Rasulullah. Ahlul kisah itu satu adalah sahabat Ali sama istrinya, sama Hasan, sama Husain, ya, hanya 4 orang. Tapi kalau ahlul bait semuanya yang Imam 12 itu, bahkan dianggap sampai sekarang itu dzurriyyahnya itu dikatakan sebagai ahlul bait, ya. Nah, cuma kalau yang dibuat raja itu buat raja penglaris. Kalau itu menurut saya oknum saja, ya, hanya sebagian orang yang memanfaatkan itu untuk penglaris, ya. Kalau saya lihat di Pekalongan Utara itu kayak makan bakso lagi enak-enak, raja apa ini, ya, tak foto sama saya, cepret, ya. Tapi kan bagi seorang akademisi seperti saya itu kan seperti itu menarik, buat apa diteliti, maksudnya apa itu, ya, makna simbolnya itu apa itu. Ada angka-angkanya itu 1, 2, 4, 5 itu. Ternyata angka-angka itu ada yang mengandung sisi magic, ada ya mistis, ada yang mengandung
dari nama-nama surat. Ya, kadang ada nama 15, itu berarti surat yang ke-15 dalam Al-Qur'an. Sehingga nek diwaca ke iso laris dagangane. Nah, itu. Ya. Lalu kemudian ada lagi yang hanya hurufnya cuma huruf hijaiyah tok. Kha, dal, ro. Ternyata itu ada khadamnya. Menurut keyakinan mereka, no kitabnya kayak gitu. Ya. Nama kitabnya itu namanya Mambaul Ma'arif. Iso dituku nang buku toko buku Sapko. Saling sepuluh Sapko apa ya? Tasko. Ono kene. Ya. Kaya ngopo? Oh, ini yang kemarin perdebatan antara pesulap merah sama si Gus Samsudin. Nah, itu persis ya sama Ustadz Nizar yang dari Sokaraja yang pernah datang ke sini itu. Nah, itu kan Faizan ya dengan Gus Samsudin. Kalau Gus Samsudin tidak masalah aja. Tapi kalau Ustadz Nizar ini mengundang setan. Karena ternyata setiap huruf dalam Al-Qur'an itu, setiap huruf dalam hijaiyah bukan dalam Al-Qur'an, setiap huruf dalam hijaiyah itu satu huruf alif misalkan dijaga oleh seorang khadam berjenis malaikat namanya siapa ada Pak. Ya, dalam kitab rajahnya itu ba nanti apa kan pakainya bukan alif bata tapi abajadun hawasun hatoyakun nadama ono kabeh ngono. Nyong karena paham bahasa ngerti oh ini malaikat namanya ini namanya ini. Ngono nek diamalke yo ono tapi yo ke mau apa malaikat apa jin kan kadang enggak ngerti. Ya. Ya, jadi ada penglaris tapi dengan menggunakan hal gaib. Ya. Bagi yang meyakini ya. Tapi nek orang meyakini ya mending orang usah gitu kan. Takutnya kan yang namanya antara yang positif yang negatif itu kan kadang sering salah kita ya, makanya antara yang putih sama yang hitam itu kan kadang kita nggak ngerti, makanya kan kadang diibaratkan ya seperti hanya semut hitam itu ya, karena yang namanya unsur kesyirikan itu kan seperti hanya semut hitam berjalan di batu hitam di waktu malam gelap yang hitam pula, samar jadinya ya. Mending dagang leboke HP, masukkan Instagram, online, Facebook, tunggu bar kowe ndonga. Ya wis mending kaya ngono. Nek cara aku. Ya. Makanya nanti suatu saat buku saya itu tentang raja itu terbit. Ya. Ya. Ini di backdrop saya ini ada nih, ya. Ini saya ini di background. Nah ini buku saya nanti ini. Namanya Rajah Solawat sebagai azimat penglaris berbisnis. Nah, tapi isinya itu masalah tapi menguak aspek mistisnya ya, dari raja-raja itu. Dan setiap pedagang itu nggak ngerti Pak. Dia itu maknanya apa? Pokoknya yang penting ditempel gitu toh. Tapi dia nggak ngerti artinya. Yang ngerti siapa? Ustadznya, kiainya. Dan saya wawancarai ustadznya sama kiainya di salah satu tempat di Batang. Saya wawancarai, ada berapa Pak Ustadz ininya? Oh banyak yang mana? Ini ya, ditampilkan ya. Ini tapi khasiatnya tahu enggak? Ya saya ya tahu, cuma dia dijual rajanya itu buat orang lain. Cuma kadang batin dalam hati, kalau khasiatnya buat penglaris kenapa enggak buat dia sendiri ya? Kenapa buat orang lain? Aku kadang mikir, wong paling ditur 200.000 ya, kenapa enggak dia sendiri pakai wis sugih tembe didol kayak gitu kan, mestinya begitu kan ya. Mikir awake dhewe sih tak masa mikir wong liya, itu kan logika kita kadang kan sering main ya. Ya tapi ya nggak apa-apa lah itu mereka punya keyakinan seperti itu, tapi ya orang punya keyakinan seperti itu tidak usah ya, bagi kita ya sarankan tidak usah ya. Nah oh iya bener cukur orang lain ya bener. Nah iya kayak wong bakul ya, bakul bakso bakso buatannya sendiri nggak enak, nah baksone wong liya enak, iya bener iya ya. Ya kadang dari guru yang ngono, nek ngajar anake wong
gelem, tapi ngajak anake dhewe angel. Ya, mungkin ya bener, filosofi ini sama kayak gitu. Ya, nah ini. Nah, yang kedua, ya ini yang Ahlus Sunnah. Yang Ahlus Sunnah itu Sunni itu loh. Makanya kan dalam posisi Islam dunia itu ada Sunni, ada Syiah. Ya ini yang Sunni ini. Yang Sunni ini ya kita ini. Ya. Nah, makanya dari Sunni pun juga nanti organisasinya macam-macam. Ya. Makanya kalau di Indonesia ya paling besar Muhammadiyah, NU, ya, Al-Irsyad. Ya. Ya kemarin saya mengumpulkan forum komunikasi umat beriman, itu kan. Di itu ada yang Islam itu ada Al-Irsyad, ya, saya kenal ketuanya. Kemudian ada Muhammadiyah, yang Muhammadiyah itu Pak pengantinnya Pak Hasan itu. Kemudian NU ada Rifaiyah, kemudian ada apa kayaknya empat. Syiah tidak ada ini sayangnya ini, ya cuma ada 4. Kalau yang Kristen, ada Katolik, ada Konghucu, ada katanya Yahudi. Di Pekalongan itu ada namanya agama Zion katanya. Saya baru tahu, ya katanya baru kemarin ketemu di salah satu tempat di daerah kota Pekalongan itu. Wah, batin saya ini sebagai peneliti menarik ini. Seperti apa agama Yahudi dan Pekalongan ya. Nah, karena bagi FKUB itu kan jangan berbicara tentang keyakinan. Karena mereka itu kan lakum dinukum waliyati. Ya, saya sampai bercanda, semua agama perwakilannya ada. Kok nggak ada perwakilan Islam, saya bilang gitu. Ada ini ya, tapi kan NU, tapi kan Muhammadiyah, tapi kan yang asal Islam kan nggak ada. Padahal kan Islam KB, ya. Nah, itu kan mereka Sunni itu punya organisasi yang bermacam-macam. Nah, itu terjadi pada era zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di era zaman Abu Bakar hal seperti itu ya belum nampak, perpecahan itu belum nampak. Ya. Kemudian kan Abi Domin an Abihi, ya. Setelah tuwfiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Pada waktu itu Rasulullah sudah mengamanatkan kepada Usamah, ya. Namanya sahabat Usamah, untuk mengirimkan pasukan menuju ke daerah kawasan Syria. Jadi Usamah bin yang meriwayatkan ini, ya, Usamah bin Ubadah, ini kan sahabat yang masih kecil, umurnya 15 tahun. Pada waktu itu Rasulullah mengutus dia untuk membendung gerak laju pasukan Romawi. Nah, karena umur masih 15 tahun, sahabat Umar komplain, ya, interupsi, ya Rasulullah, apakah dia cukup umurnya untuk berperang melawan orang-orang Romawi? Ya, cacilik kok jadi komandan, ya. Nah, sahabat yang lain banyak yang komplain juga. Tapi Rasulullah kemudian bersikeras, wallah, demi Allah, ya, Usamah insyaallah, ya baik, ya. Tapi belum sampai dikirimkan, Rasulullah keburu meninggal. Sampai kemudian ganti kekhalifahan, yaitu ganti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, Faqama Abu Bakar finnas, lalu pada waktu itu sahabat Abu Bakar kemudian berpidato di depan banyak orang, di depan para sahabat sambil mengatakan, ayuhan nas innama ana mislukum wa inni la adri la'allakum satukallifuna lima kana Rasulullah yatik. Saya itu wahai umat manusia, saya itu ya sama seperti kalian, tapi saya nggak tahu, ya, kalau kalian bebani aku yang aku tidak mampu, ya, makana Rasulullah yatik, sebagaimana yang Rasulullah bebankan kepadaku, ya, saya tidak tahu la'allakum satukallifuna nih, bahwa
kalian itu akan membebani kepadaku sesuatu yang Rasulullah bebankan, ya. Artinya bahwa saya itu walau bagaimanapun mau melaksanakan perintah Rasul, walaupun kalian mungkin tidak setuju, karena ini perintah Rasul. Sehingga saya harus menggerakkan pasukan pada waktu zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini untuk membendung gerakan pasukan Romawi di daerah Syria. Jadi waktu itu memang Romawi kan menjadi penguasa dunia, sehingga harus menjadi salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum, ya, Ghulibatir Rum, yang kemudian dalam ayat itu kan dikatakan Ghulibatir Rum, pasukan Romawi akan dikalahkan, ya. Dimana sebelum dikalahkan itu mereka sudah mengalahkan orang Persia. Dan ayat itu turun di zaman Rasulullah. Rasulullah wafat, Romawi masih hebat, ya. Romawi masih menguasai daerah kawasan Asia dan juga kawasan Eropa, ya. Loh, kok belum kalah? Tapi kemudian terjadi betul-betul kalah di zaman era sahabat sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, ya. Makanya ayat itu atau firman Allah dalam surat Ar-Rum itu kan ayat yang menunjukkan prediktif, ayat masa depan. Wong belum terjadi kok sudah disampaikan. Dan kemudian Rasulullah pun Allah pun menyampaikan fi adnal ard, di permukaan bumi terendah. Makanya dengan keyakinan itulah sahabat Abu Bakar ini menggerakkan pasukan sesuai perintah Rasulullah untuk dikirimkan ke daerah Syria dan Jordan. Karena yang dimaksud adnal ard itu adalah tempat bumi yang terendah, tiada lain dan tiada bukan adalah laut mati, yang menjadi tempat diazabnya kaum Sodom dan Gomora, ya. Jadi kan dalam ayat itu surat Ar-Rum itu kan diceritakan bahwa pasukan Romawi itu bisa mengalahkan orang Persia. Setelah kemudian mereka mengalahkan Persia, maka umat Islamlah yang mengalahkan pasukan Romawi. Ya. Di mana mengalahkannya? Di daerah terendah di muka bumi, yaitu di daerah Yordania. Dan kemudian memang akhirnya terbukti di era zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan di era Umar bin Khattab, pasukan Romawi dapat ditaklukkan. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Innallaha astafa Muhammad alal alamin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih, ya, Muhammad untuk rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Wa samu minal afaq wa innama ana muttabi walastu bimubtadi. Saya itu hanya mengikuti, muttabi. Dan saya itu bukan menjadi orang yang pelaku bid'ah, bimubtadi. Jadi apa yang dilakukan sahabat Abu Bakar ini adalah muttabi kepada siapa? Kepada Rasulullah, ya. Perkara orang dia bilang bahwa pengiriman pasukan dipimpin anak kecil itu enggak sesuai, enggak profesional, enggak masalah. Saya yang ngikutin Rasulullah, ya. Itu namanya muttabi, ya. Ya sama seperti halnya sahabat Umar mencium Hajar Aswad, ya. Wong watu kok la yadurru wa la yanfa, innaka hajarun la tadurru wa la tanfa, ya. Wa idza la ara Rasulullah yuqabbiluka la uqabbiluk, ya. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, ya enggak bakal aku cium kamu. Ngapain mencium watu? Apa enak? Ya misalnya kan gitu. Tapi kan apa yang dilakukan sahabat Umar kan muttabi. Sama seperti halnya kita, apa yang kita lakukan untuk mencium Hajar Aswad walaupun kadang gelut-gelutan, nah, bayar juga, nah, kadang-kadang bayar ke 10 real, 20 real, wong didel-del, itu kan upaya muttabi, nah, ngikutin, walaupun hal itu tidak dibenarkan juga, mencium Hajar Aswad kok dengan cara
desel-deselan kan. Ya. Nah, mending duitnya itu buat orang yang di luar yang buat minta-minta. Ya salam ini enggak cukup, ya kan? Tapi kan apa yang disampaikan sahabat Umar mencium Hajar Aswad itu kan mutabi, ya, bukan ada maksud apapun, ya. Fa inni istaqamtu fa bayauni, ya. Jikalau apa yang aku lakukan benar, oke, ikutilah saya, ya, karena saya hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa in zitu faqumuni, jika kemudian apa yang dilakukan pendapatku salah, maka silahkan kalian boleh koreksi saya, ya. Wa inna Rasulullah qabada wa laysa ahadun min hadhil ummah yatlubuhu bima dhalla man darbati sautin bima dunaha. Maka sesungguhnya Rasulullah itu tidaklah Rasulullah beliau, ya, wa inna li syaiton ya'tarinuni faida atani fastibuni, ya, bahwasanya Rasulullah itu tidak akan mungkin membebani seseorang, ya. Jadi Rasulullah itu tidak akan membebani seseorang kecuali berdasarkan kepada kekuatannya atau berdasarkan pada upayanya ataupun usahanya, ya. Dan Rasulullah melakukan itu tidak atas dasar paksaan. Lalu kalau kemudian kita tidak bisa melakukan, maka kemudian Rasulullah akan memukulnya dengan pukulan cambuk, ya, tidak demikian, ya. Tapi ini sebagai upaya bahwa saya ingin menjalankan perintah Rasul. Wa innali syaitonan ya'tarini, bahwasanya saya itu kadang punya setan, ya, atau punya jin yang mengganggu saya, ya, ya'tarini, ya. Fa idza atani fastabinuni, ya. Lalu kalau kemudian setan itu datang kepadaku, ya, maka hendaklah kalian jauhi aku kalau saya perilakunya seperti hanya perilaku setan, ya. Karena mungkin di sini kata sahabat Abu Bakar ini kan sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa setiap manusia itu punya korin. Dan ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, hal anta korin, apakah panjenengan punya korin? Ya, cuma korin saya sudah masuk Islam. Layak muruni illa khair, tidak pernah memerintahkan kepadaku kecuali perintah-perintah yang baik, ya. Jadi memang manusia itu punya korin. Nah, korin ini ya mungkin sejenis makhluk gaib, ya, yang menjaga, ya, kita selain Raqib dan Atid, malaikat Raqib dan Atid, ya. Jadi hadis tentang korin ini juga tenar, ya, dan juga masyhur dan juga sahih, ya. Dan juga setan yang menggoda kita itu juga melihat kualitasnya juga. Beda setan yang menggoda saya dengan setan yang menggoda Pak Jamal, ya, kualitasnya pun berbeda, ya. Setan yang menggoda katakanlah penghasilannya paling sedino 5.000, ngambil setan sih menggoda orang yang penghasilannya 5 juta, itu beda, ya. Orang setan yang menggoda Sambo misalkan, ya, itu beda dengan setan yang menggoda kelasnya kopral apa-apa, kelasnya jenderal, beda dengan kelas kopral, ya. Tentunya biasanya setan yang menggoda orang di atas itu bukan hanya sebatas materi, tapi ada selain itu. Mungkin kalau orang punya istri ya kepengen punya istri lagi, itu kan, punya selingkuhan lagi, ya, itu kan gitu, ya. Tapi kalau orang yang kelasnya di bawah, bukan itu godaannya mungkin masih materi. Kalau mereka kan materi udah cukup, tapi godaan yang lain, ya. Apa sih godaan yang lain? Kalau sudah punya duit semuanya, ya kecuali hanya selingkuh, ya. Makanya kan saya kata Rasulullah, kata sahabat Abu Bakar ini, memang ada setan yang selalu mengganggu saya, yang levelnya itu beda dengan setan yang mengganggu kebanyakan orang. Nah, maka ketika ditanya ke Rasulullah, Rasulullah juga enggak punya korin yang mengganggu? Tidak ada, karena Rasulullah itu korinnya selalu
menjauhkan kebaikan. Ya sama dengan korin yang ada di kita. Makanya kan kadang kita sering merasakan ketika tidur itu kadang kita sering bangun malam. Nah, itu kira-kira siapa yang membangunkan malam kita? Ya, ya bisa jadi itu adalah korin yang memerintahkan kita kebaikan. Kata-kata Rasulullah, korin itu tidak akan masuk, tidak melihat kita pada dua hal. Pertama ke kamar mandi, yang kedua kalau ada apa-apa dengan istri kita. Nah itu kan. Nah mungkin demikian, kalau tok-tok sudah waktu sholat isya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Monggo sarang-sarang kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku likulli hada astaghfirullah nasrum minallah wa fathun qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.